Bayangkan, seorang perempuan sederhana dari Banjarmasin, tiba-tiba dinikahi siri oleh aktor Korea papan atas dengan bayaran 60 juta rupiah per bulan. Awalnya ia mengira ini hanyalah hubungan kontrak biasa. Tapi malam pertamanya justru mengungkap rahasia gelap yang tak pernah ia bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel Cerita Atsa. Saya bercerita dari kota Banjarmasin, dan inilah kisah nyata yang membuat saya sendiri masih sulit mempercayainya. Mari kita mulai kisahnya. Namaku Yani. Aku lahir dan besar di Banjarmasin, hidup sederhana bersama ibu yang sudah tua dan adik laki-laki yang masih kuliah. Ayah sudah lama meninggal, dan sejak itu akulah tulang punggung keluarga. Pekerjaanku? Pramuniaga di sebuah butik kecil di pusat kota. Gajinya pas-pasan, cukup untuk kebutuhan harian, tapi nyaris tak ada sisa untuk tabungan. Hari-hariku monoton. Bangun pagi, berangkat kerja, melayani pelanggan, pulang, lalu membantu ibu di rumah. Aku jarang bermimpi muluk-muluk, apalagi soal pergi ke luar negeri. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk memberi kejutan. Suatu sore, butik tempatku bekerja kedatangan pelanggan yang ternyata adalah staf manajemen artis Korea terkenal. Ia sedang liburan di Banjarmasin dan mampir mencari pakaian untuk hadiah. Dari obrolan ringan, ia bertanya apakah aku pernah bekerja di luar negeri. Aku bilang belum pernah. Lalu ia tersenyum samar, memberikan kartu namanya, dan berkata, "Kalau kamu tertarik, hubungi saya. Ada pekerjaan di Seoul yang mungkin cocok." Awalnya kupikir itu cuma basa-basi. Tapi beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri mengirim pesan. Tak kusangka, balasannya cepat sekali. Ia bilang aku bisa bekerja sebagai asisten pribadi artis papan atas Korea bernama Lee Joon. Semua biaya tiket, visa, dan tempat tinggal ditanggung. Aku hanya diminta menjaga privasi, bekerja profesional, dan siap mengikuti jadwal padat. Keputusan itu kuambil dengan setengah nekat. Aku belum pernah keluar negeri, apalagi ke negara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Tapi entah kenapa, hatiku yakin. Ibu sempat ragu, tapi setelah melihat semangatku, ia akhirnya merestui. 2 minggu kemudian, aku terbang ke Seoul. Saat tiba, udara dingin menusuk tulang. Salju turun tipis, dan pemandangan kota seperti di drama-drama yang sering kutonton. Aku dijemput oleh seorang manajer yang langsung membawaku ke sebuah gedung apartemen mewah. Pertemuan pertamaku dengan Lee Joon terjadi keesokan harinya. Aku ingat betul momen itu. Ia masuk ruangan dengan langkah tenang, mengenakan sweater hitam sederhana, tapi aura bintangnya memancar kuat. Wajahnya nyaris sempurna, kulitnya bersih, tatapannya tajam tapi teduh. Aku berusaha menjaga sikap, tapi jantungku berdebar kencang. Ia mengulurkan tangan. "Kamu Yani?" Suaranya rendah dan hangat. Aku hanya bisa mengangguk, berusaha tersenyum. Yang aneh, saat mata kami bertemu, ada sesuatu di balik sorot matanya. Bukan sekadar tatapan profesional atau sopan santun, tapi seperti sebuah beban yang ia simpan rapat-rapat. Seolah ia menyembunyikan cerita yang jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di luar. Hari itu aku resmi mulai bekerja. Tugasku sederhana, mengatur jadwal, menyiapkan kebutuhan, dan memastikan privasinya terjaga. Tapi entah mengapa, dari awal aku merasa hidupku akan berubah selamanya sejak bertemu pria ini. Dan ternyata, perasaanku benar. 2 bulan bekerja sebagai asisten pribadi Lee Joon terasa seperti berada di dunia lain. Hari-hariku dipenuhi jadwal padat, menemaninya ke lokasi syuting, rapat, pemotretan, hingga mengatur barang-barangnya yang jumlahnya tak terhitung. Di luar pekerjaan, ia adalah pria pendiam. Jarang berbicara kecuali memang perlu, tapi selalu menjaga sikap sopan. Meski jarang tersenyum,
Ada saat-saat di mana ia tampak memperhatikanku dari kejauhan. Awalnya kupikir itu cuma perasaanku saja, tapi tatapan itu terlalu sering muncul untuk diabaikan. Suatu malam, setelah ia pulang dari acara penghargaan, manajernya mendatangiku. "Besok malam, Tuan Li ingin bicara 4 mata denganmu. Pastikan kamu datang ke ruang kerjanya jam 8 malam." Ucapnya singkat. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tak tahu apa yang akan dibicarakan, apakah aku melakukan kesalahan atau justru sebaliknya. Keesokan harinya, jam 8 tepat aku berdiri di depan pintu ruang kerja. Ketika masuk, ruangan itu terasa sunyi dan hanya diterangi lampu meja. Lee John duduk di kursi kulit hitam, menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. "Yani," suaranya rendah. "Aku akan langsung pada intinya. Aku butuh seorang istri. Tapi bukan pernikahan seperti biasanya. Hanya kontrak. Tidak akan diumumkan ke publik, tidak akan ada acara besar. Semua akan bersifat pribadi." Aku membeku di tempat. Kata-katanya begitu tiba-tiba, seperti adegan drama yang tak kusangka akan terjadi padaku. "Aku akan membayar 60 juta rupiah per bulan. Semua kebutuhanmu akan kutanggung. Kamu hanya perlu menjadi istriku di atas kertas." Ia menatapku lekat-lekat, seolah mencoba membaca pikiranku. "Kenapa? Aku?" tanyaku pelan. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena aku butuh seseorang yang bisa kupercaya. Dan selama ini, kamu sudah membuktikan itu." Kata-kata itu menohokku. Dalam 2 bulan bekerja, aku tak pernah berpikir akan berada di situasi seperti ini. Tawaran itu terdengar gila. Aku mencoba berpikir rasional. Uang sebesar itu bisa membayar hutang ibu, biaya kuliah adik, bahkan membuat kami hidup nyaman bertahun-tahun. Tapi ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Lee John memberiku waktu 24 jam untuk memutuskan. Malam itu aku kembali ke kamarku dengan pikiran yang kacau. Aku menatap layar ponsel, menulis pesan pada ibu, lalu menghapusnya. Bagaimana aku bisa menjelaskan tawaran ini tanpa membuatnya khawatir? Aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah tatapan Lee John malam itu. Tajam, serius, dan ada sedikit rasa khawatir di dalamnya. Seolah ia sedang berusaha menyelamatkanku dari sesuatu yang tak ku ketahui. Dan entah kenapa, di antara ketakutan itu, ada rasa penasaran yang semakin membesar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Keputusan untuk menerima tawaran itu datang setelah malam tanpa tidur. Di satu sisi, terasa seperti pengkhianatan pada kehidupan sederhana yang kupunya. Di sisi lain, ada rasa lega karena akhirnya bisa membayarkan hutang ibu dan menanggung biaya kuliah adik. Ketika manajer Lee John mengetuk pintu kamarku pagi itu dengan koper kecil di tangannya, aku tahu bahwa hari itu hidupku benar-benar berubah. Perjalanan dari pusat kota menuju perbukitan memakan waktu hampir 2 jam. Jalanan semakin sepi, pepohonan pinus berganti panorama kebun, dan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Pintu gerbang besi terbuka, memperlihatkan sebuah villa mewah yang diselimuti kabut tipis. Villa itu dipilih secara sengaja, jauh dari keramaian, jauh dari lensa kamera. Di sanalah upacara kecil itu akan berlangsung, pernikahan yang tidak boleh diketahui publik. Di dalam villa, suasana terasa hening dan rapih. Hanya ada beberapa orang yang hadir, 2 saksi laki-laki dari timnya, seorang penerjemah yang fasih berbahasa Indonesia, manajer, dan seorang penghulu yang khusus diundang dari Indonesia agar ijab kabul bisa berlangsung sah menurut agama kami. Semua bergerak dengan langkah terencana, cepat, dan tanpa basa-basi. Tak ada bunga raksasa, tak ada tamu undangan yang berjubel, hanya ruang tamu yang disulap sederhana dengan ornamen Jawa kecil, kain songket, dan lampu temaram yang menambah kesakralan suasana. Gaun yang kupakai sederhana, sebuah kebaya putih selutut yang dipilihkan manajer dengan rapi. Di kepalaku ada sanggul kecil, dan tanganku bergetar saat pegawai rias merapikan veil tipis. Ketika aku melangkah menuju ruang kecil tempat acara akan dilangsungkan,
Dadaku sesak antara rasa malu dan haru. Ini bukan pernikahan impian, tapi pernikahan yang penuh konsekuensi. Lee Joon menungguku di ujung ruangan. Ia tampak rapi dengan setelan formal berwarna hitam, sederhana namun memancarkan wibawa. Tatapannya tenang, hampir tak memperlihatkan emosi. Saat aku mendekat, ia mengulurkan tangan, sebuah gerak sopan yang membuat seluruh tubuhku seolah dituntun oleh takdir. Penghulu memulai prosesi. Kata-kata ijab kabul dilafalkan dalam bahasa Indonesia, diikuti terjemahan cepat dari penerjemah untuk memastikan semua pihak mengerti. Suasana menjadi sangat hikmat ketika aku melafalkan jawaban yang menautkan namaku dengannya. Setetes air mata tanpa kundang menggenang di sudut mata manajer yang hadir. Setelah lafaz, Lee Joon menatapku lama. Wajahnya tak banyak berubah, namun sorot matanya melunak sekejap. Ia berkata pelan, "Mulai hari ini, kamu adalah istriku, setidaknya di atas kertas." Kalimat itu sederhana, namun bagi diriku terasa berat, indah sekaligus mengerikan. Kami bertukar cincin kecil yang tidak mencolok. Suara logam cincin ketika menyentuh kulitku terasa seperti pengumuman bahwa hidup lama yang kukenal telah resmi berakhir. Selesai prosesi, tak ada pesta, tak ada tepuk tangan riuh. Hanya beberapa langkah berjalan kembali ke villa, dan dunia kami yang baru, sunyi, rahasia, dan penuh tanda tanya, mulai terbuka. Di sela kebingungan itu, ada satu perasaan yang teguh. Aku telah memilih jalan yang tak bisa kutarik mundur. Dan ternyata, perasaanku itu akan membawa aku ke sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar pernikahan rahasia. Malam itu udara begitu dingin, meski penghangat ruangan sudah dinyalakan. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur tipis yang diberikan oleh manajer Lee Joon. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Semua bayangan tentang malam pertama, yang biasanya manis, penuh senyum, dan keintiman, menghantui pikiranku. Pintu kamar terbuka perlahan. Lee Joon masuk, masih mengenakan kemeja hitam dan celana panjang. Wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya fokus padaku. Aku menelan ludah, jantung berdegup tak karuan. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi di dekat ranjang. Tangannya membawa sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap, dengan ukiran halus di permukaannya. Ia meletakkannya di pangkuannya, lalu menatapku dalam diam beberapa detik. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana," katanya pelan. "Tapi sebelum kita memulai sebagai suami istri, kamu harus tahu sesuatu." Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada foto seorang perempuan berambut panjang dan seorang anak laki-laki kecil yang sedang tersenyum. Di sudut foto, ada coretan tulisan tangan dalam bahasa Korea. Wajah Lee Joon menegang saat jarinya menyentuh foto itu. "Ini, istriku, dan anakku." Ia mengangkat pandangan, menatapku dengan mata yang memerah. "Mereka sudah meninggal 3 tahun lalu." Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Suasana kamar yang tadinya membuatku gugup, kini berubah menjadi berat dan menyesakan. Lee Joon melanjutkan, "Mereka dibunuh. Bukan oleh orang asing, tapi oleh orang yang dulu aku percaya. Dan orang itu sekarang mengincar orang-orang yang dekat denganku, termasuk kamu." Aku terkejut, napasku tercekat. "Tapi, kenapa aku?" "Karena kamu pernah membantu salah satu keluargaku di Indonesia, tanpa sadar. Dan mereka menganggap itu ancaman." Ia menatapku tajam. "Menikahimu adalah satu-satunya cara agar aku bisa melindungimu. Dalam hukum di negaraku, istri punya hak khusus, termasuk perlindungan penuh dari pihak keamanan." Aku memandangnya lama. Semua yang kukira hanyalah pernikahan kontrak demi uang, ternyata jauh lebih rumit. Ada rasa takut, tapi di saat yang sama, ada rasa aman saat ia bicara seperti itu. Lee Joon menutup kotak kayu itu, meletakkannya di meja, lalu berdiri. Ia mendekat, menunduk, dan berkata dengan suara rendah, "Mulai malam ini,
Kamu bukan hanya wanita yang kucintai dalam kontrak. Kamu adalah seseorang yang akan kulindungi sampai mati. Jantungku berdetak kencang. Malam itu tidak ada ciuman manis atau pelukan romantis seperti di drama. Yang ada hanyalah dua orang yang saling menatap, terikat oleh rahasia besar dan permainan berbahaya yang baru saja dimulai. Pagi setelah malam itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menerobos tirai kamar, tapi suasana hati terasa suram. Kata-kata Lee Joon tentang orang yang mengincarku terus berputar di kepala. Aku turun ke dapur untuk membuat teh. Ponselku yang biasanya kusimpan di meja dapur tidak ada. Kupikir mungkin jatuh di kamar. Tapi ketika aku kembali ke meja makan, sebuah ponsel asing tergeletak di sana. Hitam, tanpa pelindung, dan sepertinya baru. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan yang baru masuk. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat darahku membeku. Kau pikir dia bisa melindungimu? Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya dia lawan. Tanganku bergetar hebat. Jantungku berdebar kencang, napasku tercekat. Aku spontan menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu. Suara langkah kaki terdengar dari arah pintu dapur, dan Lee Joon muncul. Ia langsung melihat ponsel itu di tanganku. Wajahnya berubah tegang. "Siapa yang memberimu ini?" tanyanya cepat. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Aku baru saja menemukannya di meja. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponsel itu dan berjalan ke halaman belakang villa. Aku mengikutinya dengan perasaan cemas. Dengan satu gerakan, ia melemparkan ponsel itu ke kolam renang hingga tenggelam. "Kita harus pergi dari sini," katanya tegas. "Mulai sekarang, kamu ikut aku kemanapun aku pergi. Jangan pernah sendirian, bahkan untuk ke kamar mandi sekalipun." Aku menelan ludah. Apakah ini serius? Lee Joon menatapku dalam-dalam. Sangat serius. Orang yang mengirim pesan itu bukan orang biasa. Dia sudah lama mengincar orang-orang di sekelilingku. Dia kejam, licik, dan selalu menemukan cara untuk meneror. Hari itu, jadwalku berubah total. Aku tak lagi bekerja mengatur kegiatannya. Sebaliknya, aku seperti bayangan yang harus selalu ada di sisinya. Saat ia latihan untuk drama, aku duduk di sudut ruangan. Saat ia rapat, aku menunggu di luar pintu. Bahkan saat makan malam di restoran, ia memilih meja yang tersembunyi dari pandangan umum. Malamnya, saat kami kembali ke villa, aku melihat sesuatu yang membuatku makin takut. Di pintu depan, ada secari kertas terlipat rapi. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya ada foto diriku. Diambil dari jarak dekat saat aku berbelanja sendirian beberapa hari lalu. Tangan Lee Joon mengepal. Rahangnya mengeras. "Ini peringatan," katanya dingin. "Mereka sudah mulai bergerak." Aku merasakan bulu kuduku meremang. Uang 60 juta per bulan yang dulu terasa seperti rezeki besar, kini berubah menjadi harga yang harus kubayar untuk nyawaku sendiri. Dan di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku akan selamat melewati semua ini? Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketegangan yang konstan. Aku mulai terbiasa dengan tatapan waspada Lee Joon setiap kali kami berada di tempat umum. Cara ia selalu memposisikan tubuhnya di depanku seperti perisai, dan bagaimana ia memastikan pintu kamar terkunci 2 kali setiap malam. Di sela ketakutan, aku mulai melihat sisi lain dirinya. Ia jarang bicara, tapi sekali ia melakukannya, kata-katanya selalu tulus. Saat aku merasa lelah, ia akan menyiapkan teh hangat tanpa diminta. Saat aku kedinginan, ia diam-diam menaruh selimut di bahuku. Suatu malam, ketika kami duduk di balkon villa, aku memberanikan diri bertanya, "Kalau semua ini berbahaya, kenapa kamu memilihku? Bukankah lebih aman kalau aku pergi saja?" Ia terdiam lama, hanya menatap langit Seoul yang dipenuhi cahaya lampu kota. "Karena aku tidak ingin kehilangan orang lagi." Ucapannya lirih, tapi menusuk hatiku.
Saat itu aku mengerti, ini bukan hanya soal melindungiku dari ancaman, tapi juga tentang luka masa lalunya yang belum sembuh. Namun ancaman itu belum hilang. 2 hari kemudian, kami menerima kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ada jam tangan pria, pecah menjadi serpihan, dengan setetes darah kering di permukaannya. Wajah Lee John mengeras, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku, seolah ingin meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, padahal matanya menyimpan kegelisahan. Aku mulai menyadari bahwa hidupku kini adalah perpaduan aneh antara rasa aman dan rasa takut. Aman, karena aku tahu Lee John akan melakukan apa saja untuk melindungiku. Takut, karena aku tidak tahu kapan orang yang mengincarku akan benar-benar bertindak. Hari itu, sebelum tidur, ia berkata, "Yani, aku tidak tahu berapa lama kita harus hidup seperti ini. Tapi percayalah, aku akan menepati janji untuk menjagamu, bahkan kalau itu berarti mengorbankan segalanya." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku merasa bahwa di balik semua rahasia dan bahaya, mungkin ada cinta yang sedang tumbuh. Tapi di sudut pikiranku, aku juga tahu, ini bukan akhir dari cerita. Ancaman masih ada di luar sana. Dan mungkin, ketika saatnya tiba, kami berdua harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kami bayangkan. Dan begitulah, pernikahan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari permainan hidup dan mati yang baru saja dimulai. Teman-teman, itulah kisah yang sampai sekarang masih membuatku merinding setiap mengingatnya. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, pastikan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tunggu episode berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu dan terhindar dari orang-orang yang punya niat buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.